먼저. Annyeonghaseyo, halo teman-teman para pecinta Asian Movies dimanapun kalian berada. Kembali lagi bersama kami di Asian Theater yang pastinya akan membahas film-film Asia kesukaan kita semua. Di kesempatan kali ini, Asian Theater akan menceritakan sebuah film Korea berjudul Soulmate. Seorang wanita bernama Miso diundang ke sebuah galeri seni untuk melihat sebuah lukisan dirinya yang telah memenangkan kontes di galeri tersebut. Lukisan tersebut dibuat oleh teman akrabnya yang bernama Haen. Karena tidak bisa menghubungi Haen, pihak galeri berinisiatif memanggil Miso untuk mencari tahu tentang keberadaan Haen. Namun nampaknya Miso enggan membantu dan bergegas pergi dari sana. Saat hendak pergi, ia bertemu dengan seorang pria bernama Jinwoo. Di sana, Jinwoo juga menanyakan tentang keberadaan Haen, yang nampaknya mereka bertiga mempunyai hubungan yang dekat di masa lalu. Di tempat kerjanya, Miso mencoba membuka sebuah website yang mana website tersebut adalah milik Haen. Miso kemudian mengingat masa kecilnya saat duduk di bangku sekolah dasar, yang mana itu adalah kali pertama Miso bertemu dengan Haen. Kala itu, Miso yang baru pindah dari Seoul diantar ibunya untuk bersekolah di tempat yang sama dengan Haen. Namun setelah menaruh tasnya, Miso kecil langsung keluar kelas dan kabur dari sana. Haen lalu menyusul Miso untuk membawakan tas miliknya yang ia tinggalkan di kelas. Di sana, Miso mengajak Haen untuk naik ke sebuah bebatuan. Awalnya Haen yang takut akan ketinggian menolak ajakan Miso. Namun setelah diyakinkan oleh Miso, Haen akhirnya memberanikan diri naik ke atas. Miso dan Haen lalu berkenalan dan dari situlah kisah persahabatan mereka dimulai. Di jalan, keduanya menemukan sebuah anak kucing yang sedang kedinginan di bawah hujan hari itu. Mereka lalu memutuskan membawa anak kucing tersebut ke rumah Haen untuk selanjutnya mereka rawat. Orang tua Haen yang baru pertama kali melihat Miso lalu mengajaknya makan malam bersama dengan mereka. Tak lama berselang, Miso dijemput oleh ibunya yang tentu saja ibunya memarahinya karena ia kabur di hari pertama sekolahnya. Ternyata Miso melakukannya karena ia bosan harus berpindah-pindah sekolah dan juga tempat tinggal. Miso dan ibunya harus berpindah-pindah tempat tinggal karena masalah ekonomi yang dialami keluarganya. Hari-hari berikutnya, Miso dan Haen menjadi semakin akrab dan lebih sering menghabiskan waktu bersama. Mereka berdua mempunyai hobi yang sama, yaitu melukis. Suatu hari, ibu Miso harus pergi ke Seoul karena ada urusan yang harus diselesaikannya. Maka dari itu, Miso dititipkan kepada orang tua Haen untuk sementara waktu. Beberapa tahun berlalu, Miso dan Haen kini sudah menjadi gadis remaja. Haen bersekolah di SMA formal pada umumnya, sementara Miso memilih untuk sekolah kejuruan khusus seni. Suatu hari, Miso mengajak Haen untuk bolos sekolah dan pergi ke sebuah toko pemasangan anting. Di sana, Miso menyuruh Haen untuk melubangi telinganya dengan cara ditindik. Pada saat yang bersamaan, Miso secara tidak sengaja menjatuhkan salah satu barang yang ada di sana. Pemilik toko yang melihatnya kemudian meminta agar mereka membayar ganti rugi atas kerusakan barang tersebut. Miso yang merasa tidak bersalah kemudian menolak untuk membayarnya dan memilih kabur dari sana. Pemilik toko kemudian mengajar mereka berdua yang lalu mereka bertiga terlibat aksi kejar-kejaran. Miso yang baru tersadar kalau motornya tertinggal di toko tadi memutuskan untuk putar arah dan mengambilnya. Dengan menaiki motor, akhirnya Miso dan Haen pun bisa lolos dari kejaran si pemilik toko tersebut. Saat makan malam bersama, ibu Haen menanyakan kabar dari ibunya Miso. Yang ternyata Miso sudah lama tidak bertukar kabar dengan ibunya. Miso juga memilih tinggal sendiri dan bekerja paruh waktu di sebuah klub malam untuk menghidupi dirinya sendiri. Setelah makan malam, Miso mengajak Haen untuk menginap di tempatnya.
Di sana mereka berjanji akan terus bersama hingga tua nanti. Pagi harinya, Miso mengajak Haan ke sebuah bangunan tua yang sudah lama ditinggal oleh pemiliknya. Di tempat itu, Miso diam-diam sudah menyiapkan kejutan ulang tahun untuk sahabatnya tersebut. Ia menyiapkan sebuah kue ulang tahun dan kado berupa sepasang anting berinisial nama Haan. Ternyata alasan Miso menyuruh Haan untuk menindik telinganya kemarin adalah agar Haan bisa memakai anting tersebut. Sepasang anting tersebut kemudian dikenakan oleh masing-masing dari mereka. Di sana, Miso bercerita kalau ia sangat ingin mengunjungi sebuah tempat di Siberia yaitu Danau Baikal dan mengajak Haan bersamanya. Lalu Haan juga bercerita kalau ia sekarang sedang tertarik terhadap seorang siswa yang ada di sekolahnya. Akhir pekan ini ia akan ikut klub kencan yang mana siswa tersebut juga ada di sana. Esoknya, Miso datang ke sekolah Haan untuk bertemu dengan siswa yang telah membuat sahabatnya itu jatuh cinta. Siswa tersebut bernama Jinwo. Miso lalu memperingati Jinwo agar jangan sampai menyakiti hati dan perasaan Haan. Singkat cerita, acara kencan buta pun tiba, yang mana Jinwo dan Haan nampaknya saling tertarik antara satu sama lainnya. Kemudian, keduanya berlanjut mengobrol di sebuah kafe. Di sana, Haan mengatakan kalau ia sangat ingin menggambar wajah Jinwo agar dia tahu perasaannya terhadap Jinwo. Setelah menggambar wajah Jinwo dan memotretnya, Haan lalu dengan yakin menyatakan perasaannya terhadap Jinwo. Setelah resmi berpacaran, Haan kemudian mengajak Jinwo mampir ke tempat kerjanya Miso dan mengenalkannya kepada Miso. Miso kemudian membuatkan sebuah minuman untuk Jinwo sebagai tanda perkenalan mereka berdua. Hari-hari berikutnya, hubungan antara mereka bertiga, Miso, Haan, dan Jinwo sudah semakin akrab. Mereka bahkan menikmati akhir pekan bersama di sebuah pantai dan juga tak lupa ketiganya berfoto bersama. Suatu hari, mereka memutuskan untuk mengunjungi sebuah tempat untuk berdoa yang mana jika berdoa di tempat tersebut, maka keinginan mereka akan terkabul. Saat hampir sampai di tempat tujuan, Haan tiba-tiba merasakan sakit di pergelangan kakinya. Ia lalu memutuskan untuk beristirahat sebentar dan menyuruh Miso untuk pergi lebih dulu. Merasa khawatir dengan Miso, Haan lalu menyuruh Jinwo untuk menemaninya. Setelah berdoa, Miso melihat kalung yang selalu Jinwo kenakan dan bertanya tentang kalung tersebut. Jinwo menjawab kalau kalung itu adalah benda keberuntungan yang membuatnya terhindar dari kematian saat ia masih kecil. Merasa tertarik dengan kalung tersebut, Miso lalu meminta izin untuk memegang dan melihatnya dari dekat. Entah kenapa, Jinwo malah mencium bibir dari sahabat pacarnya tersebut. Begitu juga dengan Miso, ia tak kuasa menolak ciuman dari pacar sahabatnya itu. Di luar, ternyata Haan sudah menunggu mereka, namun nampaknya Haan tidak melihat kejadian tersebut. Saat hendak pulang, tiba-tiba ban motor milik Miso kempes. Yang akhirnya Miso memutuskan untuk membawa motornya sendiri, sedangkan Haan membonceng sepeda bersama Jinwo. Setelah kejadian kemarin, Miso memutuskan untuk berpacaran dengan teman kerjanya dan pergi ke Seoul bersamanya. Saat hendak pergi, Haan menghampirinya untuk mengucapkan salam perpisahan. Pada saat itulah Haan melihat kalung milik Jinwo dikenakan oleh Miso yang mana hal itu membuat Haan nampak bertanya-tanya. Apakah alasan sebenarnya Miso pergi ke Seoul secara tiba-tiba? Meskipun dipisahkan oleh jarak, Miso dan Haan masih sering berkomunikasi dan bertukar kabar lewat surat. Di Seoul, Miso menyewa sebuah rumah kecil yang terletak di atas bukit dengan pemandangan kota. Di sana, Miso menghabiskan waktu dengan ikut bimbingan seni dan bekerja paruh waktu. Sedangkan Haan masih menjaga hubungannya dengan Jinwo dan mempersiapkan diri untuk masuk ke universitas. Orang tua Haan menginginkan anaknya menjadi seorang guru yang mana hal tersebut tidak masalah baginya, walaupun sebenarnya Haan bercita-cita ingin menjadi seorang pelukis.
Suatu hari, Miso melihat pacarnya sedang bersama dengan wanita lain. Ia lalu memutuskan hubungannya dan pergi dari tempat kerjanya tersebut. Demi untuk melanjutkan hidupnya, ia rela bekerja sebagai petugas kebersihan maupun hanya sekedar mencuci piring. Pada yang saat hampir bersamaan, Miso mendapat kabar bahwa ibunya telah meninggal. Tak terbayang bagaimana Miso menghadapi semua kesedihan demi kesedihan yang terus menghampirinya tanpa sosok seorang sahabat di sampingnya. Di tempat yang berbeda, Haan juga sedang merasakan kesedihan karena Jinwoo akan segera pergi ke Seoul untuk melanjutkan pendidikan kedokterannya. Sesaat setelah Jinwoo pergi, Haan melihat Miso yang baru datang sedang bermain dengan kucing mereka. Keduanya lalu berpelukan untuk melepas rasa rindu setelah 5 tahun berpisah. Pada saat makan bersama dengan keluarga Haan, Miso memberikan sebuah hadiah berupa kartu pos dengan gambar Danau Baikal kepada Haan. Esok harinya, Miso dan Haan berencana untuk libur ke Busan. Keduanya lalu pergi menuju Busan menggunakan sebuah kapal. Sesampainya di sana, mereka berdua berkeliling kota Busan dan mengunjungi tempat-tempat permainan yang ada di sana. Hari itu, keceriaan terpancar dari wajah Miso dan Haan sama seperti dulu saat mereka duduk di bangku sekolah dasar. Malam harinya, Miso mengajak Haan untuk menginap di sebuah penginapan murah yang ada di sana. Namun Haan menolaknya dan malah mengajak Miso menginap di hotel berbintang yang cukup mahal. Saat Miso sedang mandi, ia meminta tolong Haan untuk mengambilkan barang yang ada di tasnya. Pada saat itulah, Haan secara tidak sengaja melihat kalung milik Jinwoo yang masih disimpan oleh Miso. Keduanya lalu turun ke bawah untuk makan malam, yang mana ini adalah kali pertama mereka makan bersama di sebuah restoran hotel berbintang. Di sana, Miso melihat beberapa orang nampak sedang berpesta. Ia lalu menghampirinya kemudian membuatkan mereka sebuah minuman. Dan sebagai gantinya, Miso mendapatkan sebotol wine secara cuma-cuma. Namun di sisi lain, Haan tidak suka melihat sahabatnya melakukan hal seperti itu. Haan beranggapan kalau mereka ke sana untuk liburan dan bersenang-senang, bukan malah bekerja demi sebotol minuman. Keduanya lalu terlibat pertengkaran yang mana itu membuat Miso memilih pergi dan meninggalkan Haan sendiri di sana. Semenjak saat itu, Miso dan Haan tidak pernah berkomunikasi lagi. Beberapa tahun berlalu, kini Miso sudah menjalin hubungan dengan seorang pria dan memutuskan untuk menjalankan bisnis bersama. Sedangkan Haan kini telah menjadi seorang guru di sebuah sekolah dasar. Saat sedang berada di kantornya, Miso tanpa sengaja bertemu dengan Jinwoo. Mereka lalu mengobrol dan menanyakan kabar masing-masing. Saat sedang mengobrol dengan Jinwoo, tiba-tiba petugas medis berdatangan ke kantornya. Ternyata kedatangan para petugas medis tersebut untuk mengevakuasi jasad seorang pria yang bunuh diri di kantornya, yang mana pria tersebut adalah kekasih dari Miso itu sendiri. Kekasihnya memutuskan untuk bunuh diri setelah menghabiskan semua uang tabungan mereka. Jinwoo yang merasa kasihan terhadap Miso lalu membawanya untuk tinggal sementara waktu dengannya. Di tempat lain, Haan yang sudah lama tidak bisa menghubungi Jinwoo memutuskan untuk menyusulnya. Namun, ia malah melihat pacar dan sahabatnya itu tinggal bersama. Ia lalu membawa Miso yang sedang mabuk ke kamar mandi dan menyiram wajahnya dengan air. Di sana, Haan menanyakan apakah Miso dan Jinwoo pernah tidur bersama. Miso lalu menjawab kalau hal itu sama sekali tidak pernah terlintas di benaknya. Jika mereka adalah seorang sahabat, maka Miso tidak akan pernah memakai kalung milik Jinwoo. Tutur Haan sembari menarik kalung milik Jinwoo yang sedang dikenakan oleh Miso. Keduanya lalu menangis meratapi nasib hubungan persahabatan mereka yang kini nampak menyedihkan. Setelah itu, Miso memutuskan untuk pergi dan mengembalikan kalung milik Jinwoo serta mengucapkan terima kasih atas bantuannya selama ini. Ternyata dulu Miso dan Jinwoo tidak pernah berciuman.
Kala itu, Jinwo yang hendak mencium bibir Miso malah digigit dan ditendang oleh Miso. Miso lalu meminjam kalung milik Jinwo karena menurutnya kalung tersebut membuatnya bisa hidup lebih lama. Oleh sebab itulah, kalung tersebut selalu dibawa oleh Miso kemanapun ia pergi. Sebulan kemudian, Jinwo melamar Haan dan mengajaknya untuk tinggal bersama. Beberapa hari menjelang pernikahan, Jinwo dan Haan membahas tentang masa depan mereka setelah mempunyai anak. Jinwo ingin mereka pindah ke Seoul agar ia bisa membuka praktek kedokteran miliknya sendiri. Sedangkan Haan sebenarnya ingin berhenti mengajar sebagai guru dan memilih menjadi seorang pelukis. Namun, Jinwo malah menyuruh Haan untuk menjadikannya hobi saja. Karena melukis bukanlah sebuah bakat, melainkan sebuah keterampilan. Mendengarnya, Haan hanya bisa termenung sekaligus merasa ada yang aneh. Hari pernikahan mereka pun tiba. Namun, terlihat jelas bahwa Haan sama sekali tidak berbahagia di sana. Nampak sekali kalau ia sedang memikirkan sesuatu yang mana itu sangat mengganjal di hatinya. Lalu dengan keberanian dan keyakinan yang ia miliki, Haan memutuskan untuk pergi dan membatalkan acara pernikahannya. Ia hanya meninggalkan sebuah foto dirinya di tempat yang seharusnya ia dan Jinwo bersanding. Setelahnya, ia berencana pergi ke Seoul dan tinggal sementara di sana. Sebelum pergi, ia berpamitan kepada ibunya dan juga meminta maaf atas semua keputusan yang telah ia ambil. Sesampainya di Seoul, ia menyewa sebuah rumah kecil yang mana itu adalah tempat yang sama yang pernah disewa oleh Miso dulu. Haan menemukan alamat tersebut berkat surat yang dulu pernah Miso kirimkan kepadanya. Di rumah tersebut, Haan perlahan mulai mewujudkan impian masa kecilnya, yaitu menjadi seorang pelukis. Lalu cerita kembali ke Miso dewasa yang sekarang sedang berada di tempat kerjanya. Hari itu ia kedatangan tamu yang tidak lain adalah Jinwo. Jinwo yang juga membaca website milik Haan pergi menemui Miso untuk menanyakan keberadaannya. Setelah memutuskan pergi, Jinwo sama sekali belum pernah berkomunikasi dengan Haan hingga sekarang. Kemudian sebuah kontak dengan nama Haan menelpon Miso yang ternyata itu adalah anaknya yang ia beri nama Haan. Lebih mengejutkannya lagi, Miso berkata bahwa ternyata anak tersebut adalah anak kandung dari Haan dan Jinwo. Ternyata pada saat di Seoul, Haan sempat menghampiri Miso dalam keadaan sedang mengandung anak dari Jinwo. Haan berkata ia ingin membesarkan anaknya seorang diri tanpa sepengetahuan Jinwo. Entah kenapa, Haan merasa ia bukanlah orang yang tepat untuk Jinwo. Maka dari itulah ia membatalkan acara pernikahannya tersebut. Haan juga berkata kalau ia sebenarnya mengetahui kejadian saat Jinwo hendak mencium Miso. Kala itu ia melihat Miso menggigitnya dan menendang kaki Jinwo. Ia juga mengetahui alasan sebenarnya kenapa Miso selalu membawa kalung milik Jinwo selama ini. Miso lalu berbohong kepada Jinwo kalau Haan pergi ke luar negeri dan menitipkan anak tersebut kepadanya. Pada kenyataannya, Haan telah meninggal sesaat setelah melahirkan anaknya di rumah sakit. Setelah kematian Haan, Miso disuruh oleh ibunya Haan untuk mengamasi barang-barang milik Haan yang masih tertinggal di Seoul. Di sana, Miso melihat banyak lukisan yang dibuat oleh Haan, termasuk lukisan dirinya yang hampir setengah jadi. Ia lalu melanjutkan lukisan tersebut yang kemudian ia mengirimkannya ke sebuah galeri dan berhasil memenangkan kontes di galeri tersebut. Miso lalu mengirimkan lukisan-lukisan lainnya milik Haan ke galeri tersebut atas nama Haan sendiri. Hal itu ia lakukan agar cita-cita Haan sewaktu masih hidup bisa tercapai, yaitu menjadi seorang pelukis. Lalu kisah diakhiri dengan bayangan sosok Haan yang sedang berada di Danau Baikal, Siberia, tempat yang sangat ingin Miso kunjungi bersama dengan Haan.
Film ini berhasil membawa penontonnya merasakan emosi ke dalam cerita yang disajikan, membawa pesan dan makna yang begitu dalam. Pastikan teman-teman menonton film ini dari awal hingga akhir. Support terus Asian Theater dan terima kasih.